Darullah, Ustadz ada sedikit halangan dan di-cancel pada hari ini. Alhamdulillah kita semuanya insya Allah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Ayah bunda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih berkahnya kajian kita pada hari ini, kita sama-sama buka saja dengan membaca Ummul Kitab seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kali ini memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, sesuai dengan tema yang akan diangkat pada hari ini, yaitu suplemen apa tuh? Yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan imun yang kuat ya. Imun sekaligus yang terpenting adalah iman untuk menghadapi wabah pada saat ini. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat secepatnya wabah ini, kita semuanya bisa beraktivitas normal seperti biasa. Juga mungkin jika ada keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan barokahnya surat Al-Fatihah semuanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa kita semuanya. Ayah bunda, ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita sambil menunggu Ustadz untuk menyampaikan kajian materinya, sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu tilawah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu daripada guru Al-Quran SD Kisabata ya. Beliau masih muda. Silakan kepada Ustadz Muhammad Farhan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallah Ustaz Farhan yang sudah membacakan beberapa ayat daripada ayat suci Al-Quran. Ayah bunda, Ustaz saja semuanya. Mudah-mudahan beliau yang membacakan dan kita semuanya yang mendengarkan mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah para peserta yang sudah hadir. Alhamdulillah udah sekitar 65 partisipan yang sudah hadir. Saya melihat dari ayah bunda keluarga besar SD Kisah Bata, kemudian dari orang tua, kemudian dari ustaz-ustazahnya juga. Alhamdulillah bisa hadir ya. Mudah-mudahan sekali lagi kajian kita pada hari ini yang diinisiasi oleh FSOG dan BP3 SD Kisah Bata mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, ilmu yang baru, imun yang baru untuk kita semuanya sehingga kita siap menghadapi tantangan yang berada di hadapan kita semuanya termasuk COVID yang sedang mewabah pada saat ini. Sambil menunggu Ustadznya belum masuk sepertinya. Ayah bunda, ustadz-ustadzah semuanya, sekali lagi sambil menunggu ustadznya untuk bergabung dengan kita semuanya, infonya panitia sedang menghubungi. Sekali lagi kajian pada hari ini sekali lagi diinisiasi oleh FSOG dan BP3 KB TK SD Kisah Bata. Mudah-mudahan kajian yang seperti ini bisa rutin ya kita laksanakan dan kita ikuti bersama. Juga sebagai informasi sebelum kita lanjut dengan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Umar Mita nantinya, informasi saja ayah bunda semuanya bahwasanya pada kesempatan saat ini KB, TK, SD, dan SMP ya, kita sudah membuka PPDB, penerimaan peserta didik baru atau penerimaan murid baru, ayah bunda semuanya. Mungkin ayah bunda ada adiknya yang ingin, ada anaknya yang kecil mungkin yang ingin masuk KB, TK atau usia SD, atau bahkan ada kakaknya yang ingin masuk ke SMP Leaders Khalid bin Walid, ya bisa segera mendaftar bunda. Bahkan informasi saja untuk SD kemarin sudah diadakan tes untuk gelombang pertama. Jadi sebelum kuota ditutup, ayah bunda sekali lagi yang mempunyai anandanya ataupun ada tetangganya yang ingin memasukkan kembali di sekolah kami, baik TK, KB, TK, SD atau SMP-nya, kami sudah membuka pendaftaran. Sudah masuk, Bunda? Ustadz Umar Mitanya? Sedang dikoordinasikan, Ustadz, sebentar.
Oke, siap. Sambil menunggu, mungkin dari Bunda Haura, ada ini Bunda Haura, ada apa? Kita putarkan dulu salawatan atau MP3 Bunda, sambil menunggu Ustadznya. Ustadz, itu maaf nanya, sekolahnya di mana letaknya? Untuk apa, Ayah? SMP, Ayah? Ya, maksudnya kan tadi menawarkan sekolah, maksudnya kan saya belum tahu alamatnya. Oh ya, mohon maaf, ini dari mana ya? Saya Ciputat. Dari Ciputat. Oh iya ya. Ya, Ayah sekolah kami KB TK SD Eksis Abata berada di lokasinya di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah ternyata yang mengikuti kajian kita pada hari ini ada juga yang dari luar ya. Mudah-mudahan melalui daring seperti ini kita bisa tetap memberikan kemanfaatan ya. Bukan hanya di keluarga besar kita, KB TKS Eksis Abata, tapi bisa menambah ke saudara-saudara kita yang di luar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir Ustadznya. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Ahlan. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah agak masih kurang fit, masih kurang sehat. Qadarullah sudah hampir 4 hari saya alergi, qadarullah. Belum mereda. Nah, dan Allah gugurkan dosa-dosa. Insyaallah. Mudah-mudahan Ustaz keberkahan hari ini kajian bisa memberikan kesehatan Ustaz. Amin ya Rabb, insyaallah. Amin amin ya Rabb. Amin. Sudah siap Ustaz mungkin Ustaz dengan materinya? Ya, insyaallah. Oke. Ayah Bunda, Ustaz saja semuanya, para peserta kajian bulanan KB TKSD Eksis Abata yang diinisiasi oleh FSOG dan BP3, dalam hal ini komite Ustaz Marmita. Ya. Kita insya Allah tidak lama kita akan mulai. Sekali lagi kami informasikan kepada para peserta, ayah bunda Ustaz saja, selama nanti Ustadz menyampaikan kajiannya, diharapkan bisa menonaktifkan ya kolom mute-nya sehingga nanti Ustadz bisa menyampaikan materinya dengan jelas dan kita semuanya bisa mendapatkan ilmu dari apa yang nanti akan beliau sampaikan. Ustadz saja ayah bunda semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja tidak panjang kalam, waktu dan tempat 1 jam ke depan Ustadz bisa menyampaikan materi kajian pada hari ini. Kepada Ustadz Umar Mita dipersilakan. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh komponen yang ada pada sekolahan Abata yang semoga Allah rahmati, Allah berkahi, yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami sebagai sesama muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
Inilah pertama kali yang kita lakukan, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kehidupan kita. Tentunya kita sama-sama mengetahui, tentunya sama-sama kita mengimani bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita jumlahnya jauh lebih besar daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Setan saja yang senantiasa membuat bahwasanya seakan-akan ujian lebih besar daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal sejatinya nikmat itu jauh lebih besar daripada ujian yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur supaya setiap kesyukuran yang kita berikan kepada Allah atas seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita menjadi sebab terindah kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita sama-sama mengetahui hidup ini bukanlah ringan, hidup ini berat. Kita mengetahui bahwasanya kalaulah boleh kita ilustrasikan kehidupan itu ibarat bunga yang indah tetapi di dalamnya ada banyak duri. Kehidupan ini ibarat lautan yang tenang tetapi di baliknya ada karang-karang yang begitu tajam. Dan kita tidak mungkin dalam kehidupan ini kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah tentunya kita pasti porak-poranda. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah di balik kehidupan kita yang sulit dan sukar. Karena siapapun hati dan jiwa manusia yang telah tercelup dengan pertolongan Allah, sebesar apapun ujian yang dia dapatkan, selama pertolongan Allah lebih besar, maka tidak ada satupun masalah yang mampu merenggut kebahagiaan selaku manusia. Makanya kita lihat ada teman-teman kita, kadang-kadang gajinya UMR, tapi tetap bahagia, senang, keluarganya juga bahagia. Padahal gajinya pas-pasan. Ada satu sisi yang lainnya, ada teman kita yang gajinya juga UMR tetapi frustasi dan depresi. Yang membedakan itu satu, yang satu dapat pertolongan Allah, yang satunya tidak dapat pertolongan Allah. Kita sering menjumpai ada orang kaya yang satunya tenang, bahagia, mampu membelanjakan hartanya di tempat yang tepat, yang satu frustasi dan depresi. Sampai ketika mau tidur pun harus menenggak pil tidur supaya bisa memejamkan mata. Yang membedakan itu juga sama. Pertolongan Allah itu selalu membedakan kualitas kehidupan manusia. Makanya salah satu indikator pertolongan Allah itu apa? Dilapangkan hati kita, dilapangkan dada kita. Sebagaimana pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dan inilah merupakan bagian dari kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan tentunya inilah yang kita harapkan. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah dan semoga pertolongan inilah yang akan menjadikan kita satu persatu mampu menyelesaikan setiap problematika dan ujian yang kita peroleh. Kepada Allah kita bersyukur, karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jamaah yang semoga Allah rahmati pada sekolahan Abata. Kita tentunya mengetahui bahwasanya iman ini merupakan bagian dari sesuatu yang harus selalu kita miliki pada kehidupan kita. Tetapi ketika kita telah meyakini bahwasanya iman itu menjadi kewajiban kita untuk kita miliki di dalam kita menuju kepada Allah, tentunya kita paham bahwasanya iman itu sifatnya adalah fluktuatif. Dia terkadang naik, terkadang dia itu turun. Karena iman itu berputar-putar, sebagaimana selayaknya hati yang selalu berputar-putar. Makanya yang paling berat itu bukan beriman, tetapi yang paling berat adalah beriman dan istiqomah dalam kehidupan kita. Itulah sesuatu yang harusnya kita sadari betul. Kalaulah hanya beriman, banyak orang yang bisa beriman. Tapi belum tentu orang yang beriman itu mampu untuk istiqomah dalam hidupnya. Tahukah kita, berkaitan tentang iman dan istiqomah ini ada satu ayat yang patut menjadi renungan. Ada satu ayat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ayat ini ketika turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka rambutnya Nabi itu sampai beruban. Dan tentunya kita paham rambut diubannya Rasulullah itu tidak banyak. Dan biasanya rambut ubannya Rasulullah itu disebabkan karena sesuatu yang berat yang dirasakan oleh beliau. Dan di antara ayat yang berhasil menjadikan Nabi itu rambutnya beruban yaitu adalah surat Hud ayat 112.
di mana Allah menyampaikan pada ayat ini fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah menyampaikan pada surat Hud 112 fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan wahai Muhammad, jangan bersama dengan orang yang bertobat kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ayat yang Masya Allah berat dirasakan Nabi. Karena yang paling berat itu bukan hanya beriman yang dirasakan oleh Rasulullah, tetapi yang dirasakan berat oleh Rasulullah yaitu adalah bagaimana beriman dan istiqomah. Sehingga ketika ayat yang menerangkan dan memerintahkan istiqomah itu diturunkan, maka rambutnya Nabi sampai betul-betul beruban. Untuk menjadi refleksi buat kita. Ternyata memang iman itu fluktuatif, naik dan turun. Makanya memperhatikan iman supaya tetap iman itu di atas dalam kehidupan kita dan tidak terperosok pada rendahnya kehidupan kita, maka itu merupakan perkara yang berat. Hatta Rasulullah pun sampai beruban rambutnya ketika diperintahkan untuk istiqomah. Makanya disinilah kita akhirnya paham yang berat itu bukanlah ketika kita bertaubat. Yang berat itu bukanlah ketika kita berhijrah. Tetapi yang paling berat itu adalah bagaimana menjaga komitmen iman kita sampai kita meninggal dunia. Maka itulah yang paling berat dalam kehidupan kita. Adil. Makanya itulah yang paling berat dalam kehidupan kita. Yaitu adalah bagaimana kita itu menjaga komitmen keimanan kita. Karena yang beratnya itu bukan hijrah, yang berat itu bukan taubat. Tapi yang berat itu adalah menjaga komitmen iman supaya iman itu terus dalam kondisi yang sehat. Iman terus berada di atas dan iman terus memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah sejatinya yang paling berat dan paling sukar dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita dapatkan dari pelajaran ketika turunnya surat Hud 112. Makanya kalau kita membaca di dalam sejarah, kita banyak menjumpai banyak orang yang beriman tetapi belum tentu mampu menjaga keimanan dia sampai dia meninggal dunia. Bukankah kita mendapati pada surat Al-A'raf 175, kalau kita membaca tafsirnya, kita menjumpai ada seseorang yang bernama Bal'am bin Bawra. Bal'am bin Bawra ini bukan laki-laki biasa. Salah satu mufasir namanya Malik bin Dinar itu berkata, innahu rajulun sholih min Bani Israel. Sesungguhnya Bal'am bin Bawra ini laki-laki sholih dari kalangan Bani Israel. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, wa kana mujabud da'wah fi syada'id. Bal'am bin Bawra ini kalau sudah berdoa, jangan kamu kira doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah karena dia tidak pernah ditolak doanya oleh Allah. Kalau kita melihat Bal'am bin Bawra dari sifat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, disampaikan oleh para ahli tafsir, tentunya kita akan terpesona dengan imannya. Karena imannya Masya Allah, iman yang sampai menjadikan dia kalau berdoa tidak pernah ditolak. Tapi apakah akhir dari kehidupan Bal'am bin Bawra itu akhirnya manis? Ternyata tidak. Bal'am bin Bawra ternyata beliau mendapatkan ujian yang berat, ujian yang berat dan akhirnya menggelincirkan dia dalam keimanan. Akhirnya Bal'am bin Bawra menjadi salah satu musuhnya Nabi Musa dan akhirnya beliau keluar dari jalur kebenaran dan Allah mensifati Bal'am bin Bawra sebagaimana anjing yang selalu terjulur lidahnya untuk menunjukkan betapa serakahnya kepada dunia. Dan itu menjabatkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata memang betul-betul beriman dan menjaga keimanan itu sesuatu yang berbeda beratnya. Kalau beriman, maka lebih mudah. Menjaga keimanan itulah yang lebih berat dalam konsekuensi yang harus kita pikul dalam tanggung jawab pada persoalan itu. Kita juga mendapati ada seseorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy, orang yang kemudian menikah dengan Ummu Habibah, tapi ternyata kita menjumpai Ubaidillah bin Jahsy akhirnya murtad dan berpindah kepada agama Nasara. Maka sesungguhnya kisah-kisah nyata itu cukup memberikan refleksi kepada kita dan cukup memberikan pelajaran untuk hati kita. Bahwasanya memang betul, menjaga keimanan itu perkara yang sulit betul. Terlebih lagi ketika kita menjumpai bahwasanya iman itu mengalami dinamika yang luar biasa pada kehidupan. Dan itulah yang kita khawatirkan. Menjaga keimanan supaya tetap stabil pada puncak kehidupan kita itu jauh lebih berat daripada pebisnis ketika menjaga investasinya. Itu lebih berat daripada seorang kiper ketika menjaga gawangnya. Itu lebih berat daripada seorang security menjaga tempat yang dia jaga. Karena apa? Karena
Orang yang beriman hari ini belum tentu dia akan beriman ketika dia meninggal dunia. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati, Masya Allah ya, menjaga stabilitas keimanan itu tidak gampang. Makanya mari kita lihat, doa apa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah? Doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah itu bukan Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan. Bukan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqah, bukan. Ternyata doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah itu dalam satu riwayat Muslim, ketika Rasulullah itu senantiasa membasahi lisan beliau dengan sebuah doa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, bolak-balikkanlah hatiku di atas agamamu dan putarkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ternyata doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi ternyata doa supaya beliau diberikan kekuatan untuk senantiasa mampu menjaga keimanan dalam istiqomah. Dan itulah doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi. Makanya sampai Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu istrinya beliau, ketika mendengar Rasulullah itu mengucapkan doa ini terus sampai beliau itu hafal, sampai Ummu Salamah itu menyampaikan pertanyaan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berdoa dengan doa ini yang paling sering aku dengarkan ketika engkau berdoa? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna quluba bani Adama isba'ini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha. Wahai Ummu Salamah, kamu itu nggak ngerti ya, sesungguhnya hati kita itu berbolak-balik di antara jari jemarinya Allah. Mintalah kepada Allah supaya Allah memutarbalikkan hati kita di atas ketaatan dan di atas agamanya. Barulah Ummu Salamah itu tahu latar belakang kenapa Nabi itu paling sering mengucapkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatika. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, Masya Allah ya, ternyata betul-betul iman itu haruslah dijaga. Haruslah kemudian kita istiqomah di atas keimanan yang telah kita dapatkan. Kalaulah handphone yang kita miliki, kalau kita tidak jaga maka handphone itu rusak. Rumah kalau tidak kita tempatin dan kita tidak jaga saja, rumah itu akan menjadi rusak. Maka iman pun sama. Iman itu bisa lusuh, bisa usang, dan bisa baru. Tergantung bagaimana maintenance dan perawatan yang kita berikan kepada keimanan. Makanya betul kata Rasulullah SAW, Innal imana fi jawfi ahadikum la yakhlufu kama yakhlufu thawbum. Fas'alullaha yujaddidal imana fi qulubikum. Makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda, kalian umatku, tahukah kalian persoalan iman itu di dalam hati kalian sebagaimana persoalan baju. Yang dia bisa menjadi lusuh dan dia bisa menjadi baru. Fas'alullaha yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah itu memperbarui keimanan yang ada pada hati kalian. Masya Allah ya, Nabi memberikan perumpamaan yang begitu mudah. Ternyata iman itu perumpamaannya kayak baju. Baju itu kalau kita pakai baru, maka dia itu akan menawan dan membuat kita terpesona di depan cermin. Tapi itu kalau baru 1 hari. Kalau sudah 1 pekan, 2 pekan, 1 tahun, 2 tahun, maka baju itu terasa sangat biasa. Maka kemudian bisa lusuh, bisa kucel, dan bisa dalam kondisi tampak buram yang membuat kita tidak enak untuk memakainya. Maka Rasulullah kemudian membuat perumpamaan yang segamblang ini. Perumpamaan iman itu ya kayak baju. Makanya kemudian ketika kamu menjaganya dan merawatnya, dia akan tetap senantiasa baru. Kalau kamu tidak menjaganya, maka dia itu akan kucel. Makanya Nabi sampai mengatakan, mintalah kepada Allah supaya Allah itu memperbarui keimanan kalian setiap harinya dan setiap saatnya. Dan itulah yang menjadikan kita tambah paham. Iman itu bukan barang mati. Iman itu bukan benda tak bergerak, tetapi iman itu ternyata elastis dan bergerak setiap waktunya dan setiap saatnya dia. Tergantung bagaimana maintenance yang kita berikan kepada iman yang kita miliki. Semakin menjaganya, maka iman akan berada di atas dan mengawal kita menuju kepada ketaatan. Semakin tidak terjaga, iman itu akan semakin tersingkir dan yang akan mendominasi adalah hawa nafsu. Disusul dengan prasangka yang melalui bisikan dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam satu riwayat yang lainnya kita juga mengetahui ada satu hadis yang membuat kita akhirnya berpikir keras. Bahwasanya di dalam kita menjaga keimanan itu ada sebuah hadis yang membuat kita akhirnya betul-betul harus
memperhatikan keimanan kita. Apa hadisnya? Hadisnya ketika Rasulullah mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Fa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta yakuna bainahu wa bainaha illa diraun fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati hatta yadkhuluha. Makanya tadi menjaga keimanan itu akan lebih kita pahami ketika kita korelasikan fenomena iman ini dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan hadis ini terus terang membuat saya selalu mikir dulu ketika pertama-tama mendapatkan hadis ini. Hadis ini dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya di antara kalian ada yang terus beramal dengan amalan surga. Saking banyaknya kalian itu beramal dengan amalan surga, seakan-akan antara dunia dengan surga tinggal sejengkal tok. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Itu saking banyaknya amalan surga yang telah dia lakukan. Lalu fayamalu bi amali ahli nari, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka yang membatalkan keimanan dia. Lalu kemudian ketika mati, maka dia melakukan amalan penduduk neraka sampai dia masuk neraka. Masya Allah. Maka sebaliknya juga kata Rasulullah, ada orang di antara kalian yang beramal sebagaimana amalan penduduk neraka. Saking banyaknya amalan penduduk neraka yang dia lakukan, seakan-akan antara dirinya dengan neraka tinggal sejengkal. Tapi tiba-tiba di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga sampai kemudian dia memasuki surga. Ini hadis itu kan bisa mengenai kepada siapapun. Makanya ketika kita membaca hadis ini, barulah betul-betul kita korelasikan dengan apa yang tadi kita pelajari bersama. Iman itu memang betul-betul bukan benda mati. Iman itu dia bergerak terus sesuai dengan bagaimana treatment yang kita berikan pada iman kita. Makanya sampai Rasulullah mengatakan, ada loh di antara kalian yang melakukan amalan surga sampai antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal, tapi dia melakukan amalan penduduk neraka di ujung kehidupannya dan akhirnya dia memasuki neraka. Hadis ini bukan membuat kita putus asa untuk beramal, bukan. Hadis ini tidak membuat kita untuk putus asa di dalam kemudian kita melakukan kebaikan, bukan. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah resonans, sebuah refleksi sangat dalam. Refleksi yang kita ambil dari hadis ini itu apa? Masya Allah ya. Kamu harus betul-betul menjaga keimanan kamu. Karena bisa jadi kamu beriman, belum tentu pada hari kamu meninggal dunia itu kamu betul-betul dalam kondisi beriman. Dan inilah yang harusnya lahir dalam konsep kehidupan kita ketika kita betul-betul mengetahui hadis ini. Membuat kita akhirnya betul-betul waspada dengan keimanan yang kita miliki. Karena hilangnya keimanan itu bisa jadi dalam beberapa kondisi lebih cepat daripada melesatnya kuda ketika lepas dari tali yang mengekangnya. Ya. Itu kadang-kadang lebih cepat daripada kuda yang lepas dari tali kekangnya. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami luar biasa. Berarti disinilah kita mengetahui keimanan itu memiliki hal yang luar biasa pada kehidupan kita. Dan inilah perkara yang membuat kita harus berpikir keras. Inilah saatnya kita memberikan treatment. Inilah saatnya kita memberikan perawatan kepada keimanan kita. Karena sesungguhnya keimanan ini dia bisa naik, dia bisa turun sesuai dengan penjagaan yang kita berikan. Nah tentunya setelah kita memahami poin-poin yang kita tadi pahami, yang tadi kita mengerti, tentunya kita akhirnya paham berarti komitmen untuk menjaga keimanan itu merupakan perkara yang besar. Ya, ini merupakan yang disebut dengan perkara istiqomah. Makanya ada beberapa poin yang kita ingin sampaikan tentang poin istiqomah. Setidaknya ada 4 sebentar. Karena istiqomah itu kaitannya dengan komitmen menjaga keimanan. Maka dari beberapa hal inilah kita akhirnya paham. Yang pertama, berarti istiqomah itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Ya, istiqomah itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang ketika dia beriman, lalu dia mampu menjaga keimanan, maka itu merupakan bentuk pertolongan Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Kok ada bapak ibu, kemudian mampu menjaga keimanan sampai menutup mata, berarti itulah pertolongan Allah yang paling besar. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam, a'dhamul karamati luzumul istiqamati. Pertolongan Allah yang paling besar, karomah yang paling gede itu bukan ketika kita jalan di atas air.
Kan begitu ya, seringnya kita kagum, jalan di atas air wali gitu. Kemudian terbang di atas udara wali gitu. Padahal karomah yang paling gede itu kata para ulama bukan ketika kamu jalan di atas air ataupun ketika terbang di atas udara. Tapi pertolongan Allah yang paling gede itu adalah ketika manusia diberikan sikap istiqomah. Nah, itu pertolongan Allah itu. Ya, itu pertolongan Allah. Makanya orang yang senantiasa menjaga keimanan sampai dia istiqamah, sampai dia diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah dengan apa yang dia rutinkan, itulah pertolongan Allah yang paling besar. Pertolongan Allah itu ya istiqamah itu sampai husnul khatimah. Pertolongan Allah itu bukan pada harta. Banyak orang menyangka kalau dia ditolong harta itu pertolongan Allah. Sebenarnya bukan. Karena harta itu diberikan kepada siapapun, mau kafir, mau muslim, non-muslim, semuanya mendapatkan harta. Tapi ada pertolongan yang sifatnya itu eksklusif, ada pertolongan yang sifatnya itu limited edition. Pertolongan itu adalah istiqomah. Itu tidak diberikan kepada siapapun, hanya diberikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Maka siapapun yang mereka mendapatkan iman, lalu dia mampu menjaga imannya sampai dia istiqomah, sampai dia akhirnya mendapatkan husnul khotimah. Dan itulah puncak perayaan keimanan seorang manusia ketika meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Makanya para ulama itu mengatakan, orang kalau sudah diwafatkan husnul khotimah sudah bisa dibayangkan. Di barzahnya pasti tersenyum, di akhiratnya pasti tenang. Karena mati husnul khotimah itu tanda dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Iri itu sama orang semacam ini. Insecure itu harusnya kepada hal yang semacam ini. Itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu adalah continue untuk terus berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah. Jadi yang dinamakan dengan iman, kemudian terjaga dengan istiqomah, maka yang dinamakan iman yang terjaga dengan istiqomah itu apa? Continue untuk terus berjalan di atas rel kitabullah dan sunnah. Artinya dia tidak mudah tergiur ke sana kemari, dia tidak mudah terpengaruh, dia selalu konsisten di atas kitabullah dan sunnah. Ratusan narasi yang dia lihat di sosial media tidak akan pernah melunturkan dan tidak akan pernah mengurangi komitmen dia untuk terus mengikuti kitabullah dan sunnah. Inilah iman yang terpuji. Iman yang dibangun di atas sikap istiqomah itulah iman yang dipuji oleh Allah. Dan sesungguhnya iman yang konsisten di atas istiqomah itu adalah konsisten di atas kitabullah dan sunnah. Imannya itu bukan barang recehan, imannya bukan barang murahan. Imannya adalah bagaimana dia selalu mengacu kepada kitabullah dan sunnah dan sama sekali tidak pernah terpengaruh. Komitmen dia kepada kitabullah dan sunnah itu tidak sama sekali terkurangi dan terpengaruh dengan berbagai macam narasi yang sering dia dapatkan. Karena kita harus paham, banyak banget narasi di sekitar kita yang mana narasi itu dibangun hanya untuk supaya kita meninggalkan komitmen kita kepada kitabullah dan sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga istiqomah itu ya tentunya dekat dengan ujub, makanya harus menjaga bisikan hati. Kemudian yang keempat, istiqomah itu merupakan sebab mendapatkan pertolongan Allah yang paling besar. Ya, jadi kalau orang sudah istiqomah, maka dia itu akan mendapatkan pertolongan Allah yang paling besar. Sebagaimana kita mendapati dalam surat Fussilat 30 dan 32, 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, artinya dia beriman, tsumma istaqamu, setelah dia beriman dia menjaga keimanan terus sampai dia istiqamah. Apa hadiah yang Allah berikan sebelum dia mati? Hadiahnya Allah turunkan para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bapak dan Ibu harus paham ya. Kata tatanazzalu yang kita baca pada ayat ini, ayat yang ke-30 surat Fussilat, tatanazzalu itu turunnya bukan sekali, turunnya berganti-ganti. Nah, kayak komedi putar. Itu namanya tatanazzalu. Dia berputar terus. Itu namanya tatanazzalu. Yang turun terus itu siapa? Para malaikat. Nah, malaikat itu ketika turun bergantian terus tidak pernah berhenti kepada orang yang beriman dan istiqomah itu ngapain? Allah menyampaikan. Para malaikat itu membisikkan motivasi, memberikan mood booster kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Alla takhafu wa la tahzanu. Apa sih yang kamu takutkan? Apa yang kamu sedihkan? Ya. Yang kamu takutkan itu apa? Makanya kita bisa bayangkan orang kalau sudah mendapatkan pertolongan dari para malaikat tuh
Segede apa itu kekuatan hatinya dan jiwanya kalau sudah mendapatkan pertolongan dari malaikat. Makanya kadang-kadang kita kagumkan sama orang-orang yang solih, ujiannya berat, tetapi tetap mampu konsisten untuk menyampaikan sesuatu walaupun dia menghadapi ujian yang berat. Akhirnya kita tahu kunci rahasianya. Karena mereka pasti mendapatkan pertolongan dari malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kekuatan pada hatinya. Yang kamu takutin itu apa? Yang kamu sedihkan itu apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukankah telah diberitakan kepadamu bahwasanya kamu telah mendapatkan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya Masya Allah. Orang yang beriman itu ujiannya berat dalam keimanannya. Tapi pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian. Dan pertolongan Allah kepada orang yang beriman dan istiqomah itu apa? Turun malaikat di dalam hatinya. Nggak kelihatan kasat mata. Memberikan booster, memberikan motivasi. Kalau sesuatu tergaji pada hartanya, malaikat berkata, sudah, tidak usah khawatir. Kalau ada yang lewat gitu, nggak akhirnya terlewatkan, dia tidak jadi mendapatkan sesuatu yang dia sudah impikan dan harapkan, tidak usah sedih. Di depanmu ada surga yang menanti. Dan itulah merupakan buah manis ketika kita mampu menjaga stabilitas keimanan, berada pada puncaknya dengan istiqomah. Pertolongan Allah yang merupakan bagian dari karomahnya Allah itu diturunkan kepada orang yang semacam ini. Makanya maaf ya Ibu dan Bapak, kalau kita hari ini kok jarang mampu konsisten di atas kebenaran, mungkin salah satu penyebab yang bisa kita kaitkan dengan tema kita hari ini adalah mungkin kita ini belum mendapatkan pertolongan dari malaikat. Makanya akhirnya apa? Baru mendapatkan sedikit ujian, sedih, curhat, menyalahkan kondisi dan keadaan, frustasi, depresi. Kenapa? Karena mungkin tidak ada malaikat yang menguatkan hati kita sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh Allah pada surat Fussilat 30. Makanya saya sering bayangkan, kalau dikuatkan oleh Mario Teguh aja, seorang bapak motivator aja, membuat banyak orang bisa pengen berubah. Andri Wongso, bapak motivator, berapa banyak pengen berubah itu setelah mendapatkan wejangan dari mereka. Dan mereka dibayar mahal itu kalau mengadakan training di sebuah perusahaan. Kalau mendapatkan motivator, ngomong langsung kepada kita, bisa menjadikan kita pengen merubah haluan kehidupan kita. Karena terpengaruh dan terinfluence dengan booster yang kita dapatkan dari para motivator, bisa nggak kita bayangkan? Kalau motivator kita malaikat itu terus kayak apa? Kalau kita betul-betul mampu menjaga keimanan dalam bentuk istiqomah kita kepada Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Inilah yang menjadikan kita memahami. Inilah keimanan. Iman itu memang konsekuensinya memang harus di-maintenance. Iman itu harus dirawat. Baju ya, ketaatan itu harus kemudian dijaga. Ketika kita sudah mengerti bahwasanya iman itu harus dirawat, di-maintenance sampai lahirnya sikap istiqomah, dan kita sudah menerangkan banyaknya perkara yang menjadikan kita paham pentingnya istiqomah di dalam kita beriman, karena orang-orang yang melakukan amalan penduduk surga belum tentu melakukan amalan itu ketika hari meninggal dunia. Nah, inilah yang menjadikan kita harus berpikir keras. Apa yang saya harus lakukan supaya iman saya terjaga pada kekuatannya? Apa suplemen yang harus saya berikan? Apa suplemen yang saya harus berikan? Supaya suplemen inilah yang menjadikan iman saya itu akan berada pada kondisi kuat. Dan ketika kondisinya kuat sampai kita istiqomah, satu persatu pertolongan Allah jauh lebih besar daripada apa yang kita hadapi dan kita jumpai. Nah, para ulama lalu kemudian menyebutkan kepada kita, ada banyak sekali sih suplemen-suplemen keimanan. Tapi setidaknya kita akan membahas pada kesempatan ini 6 saja. 6 perkara yang menjadi suplemen kita di dalam kita menjaga keimanan kita. Supaya kita bukan hanya bertabur iman di hari muda, tapi juga bertabur iman ketika hari tua menutup mata. Jangan sampai bertabur iman di awal kehidupan, tapi akhir kehidupannya malah minus iman. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya kita ingin sekali kita ini bertabur iman ketika kita hari ini dan bertabur iman pula ketika kita hari meninggal dunia. Nah, menjaga
supaya kita ini bertabur keimanan, maka harus ada suplemen yang kita hadirkan untuk memberi imun dalam kehidupan iman kita. Kan begitu. Ya. Tubuh itu kalau ingin memproduksi imun yang baik, maka kita harus memperhatikan suplemen apa yang kita konsumsi untuk memberikan imun bagi tubuh kita. Semakin bagus asupan yang didapatkan oleh tubuh kita, maka semakin bagus pula suplemennya dan maka semakin bagus pula imun yang akan dihasilkan untuk menjaga diri kita dari berbagai macam penyakit. Nah, sekarang bukan hanya suplemen pada tubuh kita untuk menghasilkan imun bagi tubuh kita, maka sesungguhnya iman pun memerlukan suplemen yang harus dia lakukan. Karena sesungguhnya inilah perkara yang kita harus mengerti supaya jangan sampai ketika iman kita meredup, kita tidak ngerti nih bagaimana menjaga kualitas iman kita ketika kita mulai merasa meredup. Karena iman juga kita harus paham. Iman itu terkadang mengalami masa semangat, hamasah. Kadang-kadang iman itu mengalami masa futur. Masa futur itu masa turun, dia redup dia. Pernah nggak kita mengalami kejadian? Kadang-kadang kita pengen sholat malam itu dari jam 12 sampai jam 4. Kadang-kadang pengen membaca Al-Quran satu hari 2 juz. Tapi pada saat-saat tertentu kadang-kadang kita pengen sholat sunnah aja berat luar biasa. Pengen bangun malam itu susahnya luar biasa. Itu namanya futur itu. Lah futur ini kalau tidak mendapatkan maintenance, futur ini akan bisa menghasilkan satu hal yang kita khawatirkan, yaitu semakin memperosotkan keimanan sampai jatuhnya keimanan pada dasar batunya. Dan itulah yang disebut dengan kondisi hati yang mati. Kalau futur itu tidak dipelihara dan dicarikan segera suplemennya dan obatnya supaya meningkatkan futur keimanan menjadi keimanan yang bertambah. Nah ini kan kita khawatir ini, ya kan? Makanya futur ini kalau tidak dirawat itu bahaya. Sering nggak kita mendengar orang yang sudah hijrah tiba-tiba dia balik lagi kepada kemaksiatan dan justru pada kemaksiatan yang kedua lebih parah daripada kemaksiatan yang pertama sebelum dia hijrah. Kan banyak yang kita dapatkan contoh. Bukan berarti kita lebih baik, enggak, tapi kita ngambil perenungan aja. Kita sering sekali melihat orang di televisi, ya, ada yang hijrah. Tapi setelah dia hijrah, mungkin dia terkena futur, tidak segera diperbaiki bagaimana kondisi imannya. Futur itu bagaikan terjun bebas tanpa ada parasutnya. Jadi kalau kita boleh membahasakan futur itu kayak apa, Ustaz? Kayak kamu turun, kayak kamu kayak kamu loncat dari pesawat di atas ketinggian 10.000 kaki gitu. Lalu kamu melayang bebas ke bawah tanpa parasutnya. Kalau seseorang itu tahu ketika futur itu langsung dia memperbaiki dengan memberikan suplemen bagi tubuhnya, itulah parasutnya yang menyelamatkan dia. Tapi kalau dia tidak sama sekali memberikan suplemen untuk menghasilkan imun bagi keimanannya, maka futur itu terus sampai akan meluluh lantakan tubuh manusia di atas permukaan tanah dan hancur berkeping-keping. Nah itu futur juga gitu. Makanya kan kita sering lihat ada orang gitu, sudah taubat, sudah bagus gitu. 1, 2, 3 diuji wajar lah. Dia kadang-kadang tuh ujiannya apa? Lewat komen, orang yang mungkin kadang-kadang nggak punya akhlak ya. Kadang-kadang kan kita ini sering sekali memaksakan orang yang hijrah itu pengen sama prosesnya kayak kita gitu kan. Padahal orang hijrah itu kan beda-beda prosesnya. Grade-nya itu beda-beda. Mungkin di situ dia mendapatkan ujian, tidak kuat dia. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan lagi keimanan dan bisa jadi dosa yang kedua itu lebih parah daripada dosa yang pertama sebelum dia hijrah. Itulah bahayanya ketika futur itu tidak segera dicarikan obatnya, tidak disegerakan untuk dicarikan suplemennya. Makanya ketika kita paham bahwasanya futur itu sebagaimana kita terjun bebas di atas ketinggian menuju ke permukaan tanah, siapkan parasutnya. Dan itu adalah suplemen iman yang kita harus mengerti, supaya ketika kita merasa iman kita sudah mulai sedikit menurun, sholat sunnah sudah mulai kita tinggalkan, dan berbagai macam kondisi-kondisi yang lainnya, kita akhirnya mampu terselamatkan dengan parasut yang kita peroleh, dengan penjagaan melalui suplemen-suplemen keimanan yang kita hadirkan ketika kita mulai merasa futur. Nah, setidaknya ada 6 yang kita harus lakukan untuk menjaga suplemen keimanan kita. Apa yang pertama? Yang pertama,
Dikatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Qul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Mari kita perhatikan, semua memperhatikan di layar sini. Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti mana kamu. Diwahyukan kepadamu bahwasanya Rabb kamu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tetaplah istiqomah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah. Maka Allah menyampaikan di akhir ayat ini, fastaqimu ilaihi, istiqomah kamu kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan istighfarlah kamu kepada Allah setelah kamu berusaha istiqomah. Kenapa Allah gandengkan dua perintah sekaligus? Ini ada fi'lul amr. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Itu dua fi'il amr. Dua fi'il amr. Fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kamu kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kamu kepada Allah. Allah tidak mungkin menggandengkan kata setelah kata istiqomah kecuali kata itu dibutuhkan oleh istiqomah. Dan Allah menggandengkan kalimat istiqomah setelahnya itu kalimat istighfar. Berarti suplemen dalam kehidupan kita itu apa? Suplemen iman itu ya istighfar kita itu. Itu suplemen betul dalam kehidupan kita. Makanya sampai kita mendapati perkataan orang solih. Kalau kamu memiliki banyak sekali permintaan kepada Allah, tetapi waktumu terbatas, simple. Minta ampunan sama Allah. Sudah itu, puncak dari semua kebaikan itu kita diampuni oleh Allah. Ya. Makanya sampai kita menjumpai apa yang dikatakan Ibnu Rajab. Kalau kamu tidak mampu mendahului ahli ibadah dalam sholatnya, tidak mampu mendahului ahli sedekah dalam sedekahnya, kamu tidak mampu mendahului ahlul ilmi dengan ilmunya, maka dahulilah mereka dengan istighfar dan taubatmu. Karena itulah yang merupakan puncak kebaikan. Dan istighfar itu diperlukan untuk memberikan suplemen dalam tubuh. Kenapa? Karena kalau kemudian orang menjaga keimanan, lalu memperbanyak istighfar, fungsinya istighfar itu kayak deterjen. Yang dia itu menghabiskan semua noda-noda yang tertempel pada baju ketika kita cuci. Kalau seseorang itu sudah banyak dosa, lalu dia bertobat, memperbanyak istighfar, maka istighfar itu akan merontokkan noda-noda dosa yang masih menempel pada hati dan jiwanya. Dan kemungkinan dosa itu tidak akan kembali lagi kepada pelakunya. Kenapa? Sudah dihapuskan oleh deterjen yang bernama istighfar yang dia lazimi. Makanya ada seorang ulama ditanya dalam fatwa, wahai fulan syah, iya, ada fulan melakukan kemaksiatan, bertobat. Sekian lama dia menjalani kebaikan. Tapi setelah itu kemudian dia melakukan dosa kembali. Dia bermaksiat kembali. Padahal dulunya sudah bertobat. Lalu kemudian setelah bertobat dia berdosa kembali. Apa akar permasalahannya? Jawab oleh seorang ulama. Mungkin karena dia kurang memperbanyak untuk melazimi kalimat istighfar. Nah, ketika istighfar ini tidak dilazimi untuk menjadi suplemen dalam tubuh, maka dosa-dosa yang ada di dalam hati kita yang masih ada nodanya, dosa itu akan membentuk kembali kumpulan dan gugusan supaya menarik kembali kita kembali kepada dosa ketika kita teringat kepada kenikmatan dosa itu. Makanya istighfar itu apa? Istighfar itu cara untuk menghambarkan dosa dan maksiat. Makanya para orang soleh itu berkata, gimana kita supaya dosa itu dan kemaksiatan itu tidak terasa nikmat? Perbanyak istighfar. Karena orang kalau sudah istighfar di hadapan Allah dan Allah menerima istighfarmu, Allah itu kalau sudah menerima istighfarnya manusia, Allah akan jadikan manusia yang dia beristighfar, minim yang paling sedikit yang dia akan dapatkan itu apa? Dia tidak akan tertarik lagi dengan dosa dan kemaksiatan. Karena istighfar itu bagaikan sebuah obat yang menjadikan dia hambar untuk kembali melakukan dosa itu. Itu suplemen itu. Itu suplemen itu. Ada orang ya meninggalkan zina. Lama dia meninggalkan zina. Tiba-tiba zina kembali. Itu biasanya kurang beristighfar dia. Karena kalau kemudian dia berzina, kemudian dia bertobat, lalu dia memperbanyak istighfarnya, dia akan jijik memandang perzinahan sebagaimana dia jijik memandang dirinya ketika dulu terposok pada perzinahan. Istighfar. Ini merupakan perkara yang merupakan suplemen dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengetahui kenapa manusia itu identik dengan istighfar dan malaikat itu identik dengan tasbih. Karena malaikat tidak pernah melakukan dosa. Fungsinya tasbih itu memberikan pewangi.
Makanya para malaikat itu identik dengan tasbih. Manusia kenapa identik dengan istighfar? Karena manusia itu pekat dengan dosa. Untuk menjaga keimanan supaya keimanan kita mampu menjadikan kita benci kepada kemaksiatan, pastikan kemaksiatan itu harus dilandasi dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sampaikan pada ayat ini, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah kamu dan beristighfar. Nanti makanya kalau saya sering ditanya gitu, apa sih tipsnya supaya kita ini dalam hijrah itu selalu terjaga dalam perjalanan hijrah kami, Ustaz? Selalu saya membacakan surat Fussilat ayat yang ke-6. Kalau kamu pengen istiqomah itu satu, banyaklah beristighfar kepada Allah karena itu merupakan suplemen iman yang kita butuhkan pada kehidupan kita supaya tidak tertarik lagi dan tidak tertarik kembali untuk mencicipi dosa yang telah kita tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita harus lakukan ketika kita berusaha untuk memberikan suplemen dalam kehidupan kita itu adalah selalu dekat dengan majelis ilmu. Karena fungsinya majelis ilmu itu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Ya. Rasulullah SAW itu mengibaratkan ilmu itu sebagaimana air hujan. Air hujan itu ya dua fungsinya. Yang mati bisa hidup, yang kering bisa kembali basah. Makanya Masya Allah ya. Nah, disinilah kita akhirnya mengetahui orang yang datang ke majelis ilmu selalu ada perubahan-perubahan yang didapatkan. Ada yang perubahannya prosentasenya 5%, 10%, 15%, itu tergantung bagaimana kesehatan hatinya. Semakin sehat hatinya, semakin dia itu akan terkondisi dengan banyak sekali mengambil manfaat dari setiap majelis ilmu. Berapa banyak istri ketika dalam hari-hari yang dia lewati suka bantah-bentak suaminya. Pada satu waktu dia ngikutin kajian ilmu menceritakan tentang hak suami. Pulang dia berubah. Mungkin berubahnya 5 hari, 6 hari, 7 hari. Tidak apa-apa. Memang fungsinya memang ilmu itu memang begitu mengingatkan. Dan hati cenderung lalai dan cenderung lupa. Makanya diingatkan kembali. Makanya majelis ilmu, ngaji. Ngaji itu bukan sifatnya anjuran. Ngaji itu sifatnya kewajiban. Itu suplemen keimanan kita. Tempat istirahatnya hati yang lelah itu ya di majelis ilmu. Coba kalau kita ngeliatin sosial media terus itu, capek kita, letih kita, lelah. Istirahatnya di mana? Di majelis ilmu itu istirahatnya. Kita mendengar perkataan Allah, kita mendengar perkataan Rasul, itu yang menjadikan akhirnya kita mengistirahatkan hati. Hati ini butuh istirahat. Sebagaimana fisik ini butuh istirahat. Kalau fisik kita tidak istirahat, sakit. Contohnya qadarullah saya. Kelelahan gitu, alerginya timbul. Fisik ini butuh istirahat, hati ini butuh istirahat. Cuma istirahatnya hati beda dengan istirahatnya fisik. Istirahatnya fisik membutuhkan tempat yang dingin, membutuhkan pemandangan yang indah. Itu fisik. Melepaskan beban pikiran supaya tidak terlalu terforsir dengan berbagai macam pikiran. Itu fisik. Tapi beda dengan hati. Hati itu istirahatnya itu di majelis ilmu. Makanya orang kalau duduk di majelis ilmu, selama niatnya itu betul-betul ngaji, bukan untuk nyari-nyari kesalahan dari orang yang menyampaikan ilmu, dia pasti akan mendapatkan suplemen imannya. Dia akan kemudian bertambah. Memang kadang-kadang 5 hari sudah mulai turun lagi. Makanya kalau ngaji itu, para ulama mengatakan maksimal 3 hari sekali. Itu sudah paling maksimal. Paling minim itu 3 hari sekali. Jangan terlalu sering juga, jangan kemudian terlalu jarang juga. 1 hari 6 kali pertemuan itu juga tidak dianjurkan. Kenapa? Jangan terlalu banyak. Karena sesungguhnya manusia itu cenderung bosan kalau mendapatkan terus nasihat. Makanya khutbah Jumat itu, yang sunnah itu, khutbah Jumat itu yang pendek, bukan yang panjang. Kenapa? Lama-lama orang bosan kalau terlalu lama. Majelis ilmu itu minim 3 hari sekali, maksimal itu kemudian 1 hari sekali. Kalau ada orang nggak ngaji selama 1 bulan nggak ngaji, kita bayangkan. Tanaman sekuat apapun yang ada di taman depan rumah kita, seminggu nggak kita siram, mati tanaman. Apalagi hati manusia. Sudah kita nggak ngasih taman ilmu, nggak ngasih kemudian taman ilmu untuk membasahi hati kita, tiap hari kita itu searching di sosial media. Pindah dari satu postingan ke postingan lagi, terus scroll tanpa berhenti. Sampai kadang-kadang antara pikiran dengan tangan sudah nggak terkonek gitu. Kenapa? Tangan terus muter terus. Dan maaf ya, berapa banyak satu pandangan itu mewariskan satu kematian pada hati dan sisi jiwa kita.
Berapa banyak perselingkuhan terjadi karena satu pandangan. Berapa banyak kekacauan terjadi karena satu pandangan. Makanya obatnya supaya hati kita nggak letih. Duduk di majelis ilmu. Duduk dengar. Karena nasihatnya Allah dan Rasul itu tidak ada motif kecuali kebaikan untuk kita. Orang menyampaikan nasihat untuk kita kadang-kadang banyak motifnya. Tapi kalau Allah dan Rasul, tidak ada motifnya kecuali kebaikan untuk hidup kita. Suplemen itu. Makanya saya paling tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu serangan rohani. Nah, itu paling nggak setuju kalau mengatakan bahwasanya majelis ilmu itu siraman rohani. Kenapa? Seakan-akan kalau siraman rohani itu pas dibutuhin aja. Pas kalau lagi kesedih, resah, banyak masalah ngaji. Kalau nggak sedih, resah, nggak ngaji. Dan akhirnya apa? Yang terjadi adalah adanya sebuah gap yang sangat tajam antara kita dengan majelis ilmu. Makanya ini berbahaya kalau kita biarkan. Maka iman itu akan mengering dan akan menjadi lusuh baju yang kita miliki dalam keimanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan orang-orang yang solih. Karena pancaran orang-orang solih itu mampu membersihkan karat dalam hati. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan nadlul mu'min inal mu'min yajlul qalba. Orang mukmin itu kalau ngelihat orang mukmin yang lainnya itu selalu mampu untuk membersihkan hati. Kumpul sama orang solih. Jangan kemudian nunggu bola, harus didatengin. Dulu Imam Ibnu Qayyim itu berkata, kami itu kalau dalam kondisi sedih, kami mendatangi guru-guru kami. Dengan hanya melihat mereka dalam ucapan, dalam perkataan, makan, dan minum bisa menambah keimanan kami. Kalau saya tuh sering sekali menyampaikan di beberapa waktu yang terakhir, harus sering diajak anaknya ke pondok, harus sering diajak diri kita ini ke pondok, melihat kesederhanaan para ustadz, melihat bagaimana dunia itu tampak biasa kalau di pondok, tidak ada hingar-bingar berbagai macam hal yang kita dapatkan di luar itu. Kalau sekalinya di pondok itu langsung semuanya jadi sederhana. Sudahkah kita sering mendatangi orang soleh ke rumahnya? Sudahkah kita sering mendatangi orang-orang soleh ke pondoknya? Sehari sama dengan kehidupan para ustadz di pondok itu penting banget. Penting banget. Demi Allah itu penting banget. Karena apa? Karena hati itu merespon tempat-tempat yang di dalamnya banyak kesolihan. Mana ada tempat di atas bumi ini yang bisa memberikan kepada kita sebuah suara yang sangat indah, bagaikan suara lebah. Tapi itu suara para santri yang membaca Al-Quran, ya di pondok. Di mana tempat kita yang kita dapatkan ketika kita menjumpai ada seorang ustadz gitu, gajinya cuma 700.000 per bulan, tapi tetap tulus dia merawat dan mendidik para santrinya, itu hanya di pondok. Dan harusnya kita tuh menjemput bola. Kadang-kadang kita tuh maunya ustadz itu orang soleh ngenali saya. Ya kamu gak pernah memberikan effort untuk mengenali mereka, gimana kamu akan dikenali mereka? Datang, memperkenalkan diri, menyampaikan obrolan kalau misalkan diberikan kelonggaran. Karena apa? Orang hanya untuk ketemu grup musik idola aja mereka susah payah kok. Ada nggak orang yang suka dengan grup idola musik gitu? Lalu dia duduk-duduk di rumah dan berkata, insya Allah mereka akan datang ke rumah saya. Pasti kita akan ketawain. Tapi anehnya, kita tidak mungkin membayangkan ada grup musik idola yang datang ke rumah kita. Tapi dengan begitu mudahnya kita membayangkan orang soleh itu yang datang ke kita. Itu mungkin bagian dari bisikan setan supaya membuat kita jauh dari orang soleh. Padahal berinteraksi dengan kalangan solihin itu memancarkan kebersihan untuk mencucikan hati kita dari karat-karatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, yaitu tentunya berkomitmen terus. Suplemen keimanan itu ya jangan sampai ngambil yang haram gitu. Ingin menjaga keimanan, hartanya masih tersentuh riba, masih tersentuh dengan sesuatu yang haram, susah lah. Iman itu gimana akan naik kalau kemudian kita tersentuh dengan sesuatu yang membuat kita akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada dosa yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya kecuali dosa riba. Kita ingin memberikan iman itu yang terbaik, tapi kita melakukan sesuatu
yang membuat kita mempermaklumkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Nah, itu kan berantakan itu. Makanya komitmen kita itu apa? Bagaimana kemudian kita menjaga makanan kita itu suplemen. Ya. Makanya kalau kita jumpai, kenapa ada orang semakin banyak hartanya semakin susah dikasih nasihat? Mungkin banyak di antara harta yang dia dapatkan tercampur dengan yang haram. Sering sekali kita berkata, dulu ketika kamu miskin baik deh, tapi ketika kaya raya kok sombongnya luar biasa. Mungkin karena hartanya banyak bercampur dengan yang haram. Karena harta yang haram itu mengobrak-ngabrik pertahanan keimanan itu. Karena kalau iman kemudian ditindih dengan masukan-masukan barang yang haram, iman itu kemudian akan melawan itu. Kalau imannya lebih kuat, maka kemudian yang haram itu akan dikeluarkan. Orang itu akan nyesal istighfar dan kemudian bertobat mengeluarkan kembali uangnya. Tapi kalau dia nggak punya iman yang kuat, yang dikalahkan imannya. Apalagi hari ini ketika orang sudah tidak lagi memperdulikan mana harta halal dan haram. Padahal kita harus pahamnya, diusirnya Nabi Adam dari surga itu bukan karena zina. Diusirnya Nabi Adam dari surga itu karena satu gigitan makanan haram dari buah yang diharamkan oleh Allah. Cuma satu gigitan tok. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengeluarkan Adam dari surga. Makanya kemudian di situ kita memahami. Harta yang haram itu penting, harta yang haram itu penting untuk kita ceraikan supaya kita menjaga stabilitas keimanan. Makanya kalau ada di antara kita sudah lama tidak melakukan ketaatan, ngaji susah, baca Quran juga sulit, padahal belum bisa baca Quran tapi tidak pernah mau belajar gitu. Semua ketaatan berat kita lakukan, salah satu di antara untuk mengecek ketidaknormalan kita pada seluruh perkara itu, salah satunya adalah sudah bersih atau tidak harta kita. Harta yang bersih membawa kebaikan. Amal yang kita kerjakan. Harta yang kotor memadamkan cahaya ketaatan pada hati dan jiwa kita. Nah, itulah pentingnya kita menjaga. Jadi kalau ingin menjaga suplemen itu, marilah kita meniru Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah mengangkat makanan, tidak pernah mengangkat minuman, kecuali dia pastikan dulu, ini halal atau tidak halal. Kalau halal, baru dia makan. Kalau halal, baru dia minum. Kalau tidak halal, dia tolak. Apalagi ketika dia tidak tahu dari mana, dia tolak. Makanya beliau menjadi pemilik doa yang paling mustajab di antara ribuan para sahabat. Yang paling mustajab doanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dampak dari makanan haram itu bukan hanya untuk kita. Sampai anak-anak kita pun terkena dampaknya. Karena kalau susah melakukan ketaatan itu ya salah satunya karena terkonsumsi dengan perkara yang haram. Kemudian yang kelima, yaitu adalah di antara perkara untuk mendatangkan kebaikan hati adalah sering berjumpa dan melihat orang-orang yang sakit dan miskin. Ini menambah keimanan kita kan, melihat orang ketika sakaratul maut. Ini penting ini, melihat orang ketika sakaratul maut, setelah sakit orang melihat orang-orang sakaratul maut itu bisa menambah keimanan. Berapa banyak berita kematian tentang teman kita bisa menambah keimanan kita. Berapa banyak berita tentang kematian teman SMA kita itu menambah keimanan kita. Makanya Hasan al-Basri itu beliau berkata, saya itu kalau mulai merasa ada sesuatu pada hatiku, maka saya pergi ke tempat-tempat orang sakit ketika mereka melewati sakaratul maut. Pemandangan sakaratul maut itulah yang menjadikan aku pulang ke rumah dan memandang sederhana dunia. Masya Allah. Dan kemudian yang terakhir, dalam standar suplemen keimanan kita itu apa? Jangan pernah ujub dengan amalan kita. Karena itu bisa merusak tatanan keimanan kita. Merasa tawadhu itu merupakan bagian dari suplemen keimanan di dalam hati kita. Masya Allah ya, inilah kita harus paham. Semoga kita mengerti, iman itu bukanlah benda mati. Tapi iman itu sebuah barang hidup yang terus bergerak sesuai dengan maintenance yang kita berikan. Beriman itu mudah, menjaga keimanan itu yang sulit. Ketika kita memahami menjaga keimanan dan istiqomah itu berat, itulah pentingnya untuk menghadirkan suplemen pada hati kita supaya mendatangkan kebaikan untuk keberkahan dunia dan akhirat kita.
Semoga kita bukan hanya orang yang beriman, tapi orang yang mampu menjaga terus keimanan kita. Orang yang beruntung adalah orang yang mereka mampu beriman tepat sebelum ruh itu berpisah dari jasadnya ketika meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kepada kita sikap istiqomah dalam keimanan, mampu menghadirkan suplemen-suplemen keimanan dalam kehidupan kita, memperbanyak istighfar, mendatangi majelis ilmu, menjaga makanan-makanan yang dari makanan yang haram, banyak melihat orang sakit, banyak melihat orang sakaratul maut, dan betul-betul mengkondisikan hati kita untuk rendah hati. Semua itu adalah booster terbaik untuk kehidupan iman yang sejatinya kita bawa sampai kita menutup mata berpindah ke alam barzakh. Semoga kita menjadi orang yang memahami betul keimanan itu tergantung bagaimana kita memberikan perawatan. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita kaji. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair, materi yang diberikan hari ini. Luar biasa, Ustaz. Luar biasa. Saya tidak bisa berkata-kata nih, Ustaz, mendapatkan materi hari ini. Mudah-mudahan jadi poster untuk kita semuanya, Ustaz. Amin, Ustaz. Fastaqimu itu, Ustaz, ya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Masya Allah, Ustaz. Saya tidak bisa merangkum, ayah bunda, apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini. Semuanya adalah intisari, semuanya adalah rangkuman, semuanya adalah penting untuk kita peroleh pada kajian hari ini. Kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan bekal, sehingga kita termasuk ke dalam orang-orang yang istiqomah. Istiqomah sehingga iman kita yazid hatta husnul khotimah, Ustaz. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Ustaz, saya sudah sedikit merangkum pertanyaan dari partisipan atau yang hadir pada hari ini, Ustaz. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama, Ustaz, yang masuk ke saya. Bagaimana hubungan iman dengan ketenangan hati? Nggak kedengeran, Ustaz. Afwan. Ya. Ini Ustaz, bagaimana hubungan iman dengan ketenangan hati dalam pandangan Al-Quran, Ustaz? Ya. Itu yang pertama, Ustaz. Saya jawab dulu yang pertama, Ustaz, ya. Siap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Pertanyaan mendasar kita sebagai manusia itu sebenarnya satu. Kita itu pengennya puas atau bahagia. Kalau jawaban kita adalah saya pengen puas, Ustaz. Nah, kalau mencari kepuasan, tidak perlu aturan. Karena kepuasan itu bisa didapatkan dengan mudah. Sampai perkara haram pun bisa mendatangkan kepuasan. Berapa banyak orang yang berzina itu puas. Berapa banyak orang yang menyombongkan dirinya dengan kekayaan, lalu petantang-petenteng di sosial media, di media mainstream nasional, ketawa-ketawa, terbahak-bahak, puas dia. Puas. Kalau memang kita nyarinya puas itu murah, puas itu recehan. Yang terpenting kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, puas. Tapi kalau jawaban kita bukan puas, kita pengen bahagia. Bahagia itu beda dengan kepuasan. Kebahagiaan itu sesuatu yang sifatnya eksklusif, mahal. Makanya bahagia itu sampai para ulama mengidentikan pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah. Nanti tolong dibaca, ini surat yang luar biasa. Para ulama mengatakan min alamati sa'adah fi suratil insyirah. Tanda-tanda kebahagiaan itu ada pada surat Al-Insyirah. Maka di ayat yang pertama surat Al-Insyirah itu alam nashrah laka sadra. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Orang kalau sudah lapang dadanya, itulah bahagia. Dan bahagia itu menafikan depresi dan frustasi. Kalau puas, sangat mungkin dia frustasi dan depresi. Berapa banyak orang yang ketawa-ketawa, tapi dia depresi. Di balik dia ketawa, dia harus menenggak pil supaya bisa tidur. Di balik dia ketawa terbahak-bahak, kemudian dia sering menangis saja dan merasa bahwasanya dia tidak punya teman. Padahal mungkin followernya jutaan. Karena puas itu selalu berakhir dengan frustasi dan depresi. Tapi kalau bahagia enggak. Bahagia itu selalu menafikan depresi dan frustasi. Kenapa?
Karena orang kalau sudah bahagia itu dilapangkan hatinya oleh Allah. Nah kalau orang sudah dilapangkan hatinya dan dadanya oleh Allah, apa yang bisa membuatnya sedih kalau hatinya lebih besar daripada masalah yang hadir? Apa yang bisa membuatnya dia frustasi kalau jiwanya itu lebih lapang daripada problem yang dia jumpai? Tidak ada. Lah bahagia itu identik dengan keimanan. Identik dengan keimanan. Orang yang semakin beriman ketika dia terus menata keimanan dia, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan berarti orang yang beriman tidak punya masalah. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di dunia ini tidak ada masalah. Tapi dengan keiman yang dia miliki, maka dia mampu menyelesaikan satu persatu masalah yang dia jumpai ketika Allah yang akan menyelesaikan setiap persoalan yang hadir pada hidupnya. Ketika dia betul-betul memperhatikan interaksi dia dengan Allah. Makanya salah satu nasihat terindahnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu apa? Ihfadillahi yahfadka. Kamu jaga Allah. Allah yang akan jagain kamu. Kalau kita pengen bedah, Allah itu menjaga kita itu artinya apa sih? Di antara maknanya para ulama itu menyampaikan salah satunya Allah yang akan menyelesaikan semua masalah-masalah yang kamu akan jumpai. Kita itu tidak bisa berdoa, ya Allah jauhkanlah masalah dari hidupku. Tidak bisa itu. Karena memang hidup itu diciptakan untuk ada masalah. Tapi yang bisa kita lakukan itu berdoa itu apa? Ya Allah, kalau memang ada masalah dalam hidupku, maka jadikanlah pertolonganmu lebih besar daripada masalah yang hadir dalam hidupku. Wah, itu yang benar. Dan pertolongan itu ketika lebih besar daripada ujian itu identik kepada orang yang beriman. Tapi orang beriman tuh pasti dapat masalah, Ustaz. Iya, dapat masalah. Tapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujiannya. Orang kalau kemudian tidak beriman, ujiannya recehan. Tapi ujian recehan pun tidak bisa menyelesaikan. Coba kita lihat, mana negara yang paling frustasi dengan angka mati bunuh diri yang paling tinggi di negara dunia ini? Bukan Palestina, bukan Suriah, bukan pula Yaman. Negara-negara yang sedang berperang itu, yang saya sebutkan itu. Yang harusnya paling layak membuat mereka frustasi. Justru negara yang paling tinggi angka mati bunuh dirinya itu mana? Negara yang paling tinggi angka mati bunuh dirinya itu Jepang, Jerman, Korea. Loh kok bisa? Iya. Padahal teknologinya luar biasa. Betul, mereka puas. Tapi mereka nggak bahagia. Makanya apa? Sedikit masalah membuat mereka itu frustasi dan depresi. Dihujat, dibully 1-2 orang, stres. Putus kontrak, stres. Semuanya bisa membuat mereka stres. Kenapa? Ujiannya recehan, tapi karena tidak punya pertolongan dari Allah, ujian recehan itu pun menyempitkan hatinya dan dadanya. Beda dengan orang Suriah, orang Palestina. Orang Palestina, orang Suriah itu ujiannya berat. Hidupnya bergejolak dalam perang. Tapi pernah nggak kita mendengar ada satu keluarga mati bunuh diri di Palestina? Nggak pernah kita dengar berita itu. Kenapa? Padahal ujiannya berat, lebih berat daripada orang Palestina, lebih berat daripada orang Korea dan orang Jepang. Memang ujiannya berat. Tapi pertolongan Allah untuk mereka itu lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Itu kuncinya cuma di situ. Beriman, terus beriman. Karena pasti dengan kita jujur dan tulus dalam beriman, sampai iman kita dibenarkan oleh Allah, maka Allah akan menyelesaikan ketika kita sudah tidak punya daya dan kekuatan, Allah yang akan turun untuk menyelesaikan masalah yang kita jumpai. Nah, itulah yang kita harus mengerti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Kesempatan ini mungkin saya ingin minta dari peserta yang bertanya langsung kepada Ustaz. Dipersilahkan mungkin untuk angkat tangannya. Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Adakah yang ingin bertanya langsung terhadap Ustaz? Kalau tidak ada, saya bacakan satu pertanyaan dari yang masuk ke saya, Ustaz. Pertanyaan begini, Ustaz. Pada saat saya sebagai perempuan di kala haid yang panjang, kadang suka merasa iman terasa mengambang. Tidak melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Seperti kajian saat ini adalah jawaban dari doa yang sedang saya butuhkan, nutrisi iman. Masya Allah. Itu Ustaz.
Ya. pada saat haid yang panjang merasa keimanan itu mengambang itu Ustaz. Pendapat Ustaz seperti apa? Silakan Ustaz. Para ulama menyampaikan bahwasanya kondisi siklus bulanan yang menimpa kepada wanita itu memang ketika mereka tidak melaksanakan ibadah menjadikan kondisi jiwanya agak sedikit labil. Nah, inilah yang kita harus pahami fikihnya, karena banyak sekali pandangan fikih tentang haid atau siklus bulanan itu tidak dipahami secara utuh oleh para muslimah. Para muslimah itu banyak yang menganggap kalau dia siklus bulanan berarti libur total. Libur telah tiba. Nah, berarti ketika dia siklus bulanan. Padahal sebenarnya ketika seorang manusia itu, ketika seorang muslimah itu mendapatkan siklus bulanan, sebenarnya masih ada beberapa suplemen yang harus tetap dia jaga walaupun dia dalam kondisi siklus bulanan. Dikir itu kan tidak apa-apa ketika kita itu dalam kondisi siklus bulanan. Dikir ya, bukan membaca Quran. Mendatangi majelis ilmu itu tetap merupakan hal yang harusnya kita lakukan. Nah, masalahnya itu kadang-kadang membuat kita labil sebagai seorang muslimah ketika datang siklus bulanan itu apa? Karena dia kalau kedatangan siklus bulanan itu libur total. Ya enggak ngaji, enggak dzikir, enggak baca buku, enggak dengerin apa-apa. Menganggap itulah liburan total. Akhirnya apa? Pada saat itulah kondisi rawan seorang muslimah ketika dia telah begitu jauh dari Allah ketika pada waktu siklus bulanan. Padahal Allah itu memberikan siklus bulanan kepada seorang muslimah itu apa? Supaya muslimah itu istirahat sejenak. Bukan istirahat total, istirahat sejenak. Tapi tetap penjagaan tetap dilakukan. Sebelum tidur tetap berzikir, tetap mendatangi majelis ilmu, tetap mendengarkan majelis ilmu. Kalau dia tidak bisa masuk ke masjidnya, maka dia bisa di serambi masjidnya. Maka itu tetap harus dilakukan supaya memberikan penjagaan pada hati supaya tidak sampai terperosok kepada titik yang paling nadir. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Masih ada yang masuk ke saya Ustaz? Atau saya kasih kesempatan untuk peserta bertanya langsung kepada Ustaz? Silakan. Sepertinya peserta kita, Masya Allah Ustaz, menjaga. Kalau Saya tidak baca bertanya itu saat biasanya ada dua kemungkinan. apa Paham Ustaz? benar atau tidak paham sama sekali. Maka yang pertama, semoga sudah paham. Kalau memang tidak ada, jangan dipaksa-paksain ada untuk ada. Biarin aja. Oke, siap Ustaz, siap Bagus Ustaz. Insya Allah ya, berarti komunitas Abata ini luar biasa Insya Allah pemahamannya. Jadi mudah untuk memahami materi. Masya Allah. Senang sekali berjumpa dengan komunitas Abata. Semoga Allah memberikan keberkahan. Semoga tercipta banyak kebaikan di tempat pendidikan yang bagus ini. Semoga Amin, Allah amin. kebaikan untuk kita semuanya dan sikap istiqomah. Mungkin saya kira cukup Ustadz Qadarullah. Ya, Ustaz. Kondisi tubuh saya agak mulai gatal lagi karena memang masih dalam kondisi recovery dari alerginya. Nah, senang sekali berjumpa dengan semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, pemindahan dan pergeseran jadwal dari kemarin karena kemarin tuh betul-betul kelihatannya masih dalam kondisi puncaknya itu. Hari ini juga masih kelihatannya puncaknya di pas panas-panasnya kemarin tuh sampai malam sampai pagi tadi gitu. Saya mohon maaf kalau sampai akhirnya digeser secara mendadak dan tiba-tiba. Saya mengucapkan jazakumullah khair atas semua pengertiannya dan pemahamannya. Semoga Allah selalu memberikan kebaikan dalam setiap pertemuan kita. Saya undur Ustaz pamit. Sofwan diakhiri doa dulu dari Ustaz. Silakan Ustaz. Insya Allah. Saya undur pamit diri. Kita sembari kita berdoa untuk kebaikan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsaka wa lam tahu ahadan min khalqika wa ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa istiqamah. Engkaulah yang memutar balikkan hati kami. Jagalah keimanan kami ya Allah. Pada zaman yang begitu banyak kerusakan yang kami jumpai ya Allah.
Jagalah hati kami, jagalah keimanan kami, sembari Engkau tanamkan sikap rendah hati diri kami di hadapan orang. Jagalah keimanan kami, keimanan yang menjadikan kami bersandar hanya kepadamu. Tunjukkanlah kami yang benar adanya supaya kami bisa mengikuti. Tunjukkanlah yang batil-batil adanya, walaupun mereka 1000 kata menghiasi setiap kebatilan itu. Jelaskanlah, fahamkanlah kebatilan itu supaya kami mampu untuk menjauhinya, ya Allah. Jadikanlah setiap orang-orang yang berada di sekitar kami orang yang bisa mendatangkan urusan kebaikan akhirat kami, ya Allah. Lapangkanlah urusan orang tua kami di dunia. Lapangkanlah kuburan mereka ketika meninggal dunia, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka. Gantilah air susu mereka dan keringat yang telah mereka berikan kepada kami menjadi taman-taman di surga dalam kehidupan barzakh mereka. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, sebagai penyebab syafaat dalam kehidupan kami di akhirat kelak. Semoga mereka lah yang akan menunggu kami di pintu surga untuk mendapatkan ridho dan surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Syukron kasiran Ustaz atas penyampaian materi pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kedepannya Ustaz juga bisa meluangkan waktu dan bisa berseri pengajian pada hari ini. Sehingga salah satu daripada poin yang kita dapatkan hari ini adalah berkumpul dengan orang soleh. Salah satunya kita hari ini bisa bertemu dengan beliau, ya. Beliau orang soleh. Mudah-mudahan ini akan menjadi terus penjaga imun kita, ya, sehingga iman kita dalam keadaan naik sehingga pada akhirnya kita mendapatkan menyandang husnul khotimah. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas penyampaian hari ini. Juga kami sampaikan ucapan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah menyimak kajian pada hari ini. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berdoa, Ustadz, mudah-mudahan Ustadz Allah berikan kesehatan, Ustadz. Amin. Allah berikan kekuatan, amin, amin, ya rabbal alamin. Dan doakan juga kami, Ustadz, kami para orang tua, para peserta hari yang hadir ini bisa istiqomah, Ustadz, bisa mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Sama juga, semua saling mendoakan dalam kebaikan. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang perkataan yang kurang pas atau tingkah laku yang kurang sopan. Kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada kesempatan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya, ya Bunda, Terima kasih Ustaz. para alumni, Masya Allah, tetap silaturahim ke sekolah nanti, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. P3, FSOG, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ustaz. Ustazah Saidah, Masya Allah. Iya Ustaz. Allah, jazakillah khair. Jazakallah khair. Backgroundnya masih ini yang kemarin nih. Ya pamit ya Ustaz. Iya saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Ustaz. Bunda Galuh, Masya Allah. Au Pak. Assalamualaikum. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bunda, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bunda Devi, Bu Devi.